Perkenalkan, nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4. Ingin membuat tugas video yaitu mempresentasikan hasil materi KD 3 dalam mapel PPKN yang dibimbing oleh Pak Hidayat. Materi pertama terdapat nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai dasar kelima sila Pancasila yang pertama yaitu bertuhan-Tuhan, ibadah, toleransi beragama. Yang kedua, kemanusia, HAM beradab. Ketiga, persatuan, kesatuan berkorban. Keempat, demokrasi, mufakat, musyawarah. Kelima, adil, jiwa sosial, bersedekah, dan beramal. Di sini kita memiliki 5 poin sama seperti 5 Pancasila. Poin pertama adalah A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Pancasila tidak memaksakan kita untuk mengaku kepada Tuhan yang satu. Pancasila membiarkan kita untuk memilih dan menganut agama masing-masing, seperti contohnya pengakuan adanya Calisa Prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama sendiri dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga bernegara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Poin kedua adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin kedua yaitu B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menempatkan manusia sesuai dengan kodratnya, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya tanpa memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Yang kedua yaitu manusia terdiri dari susunan kodrat antara jiwa dan raga. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak kepada bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Poin yang ketiga yaitu C. Sila-sila persatuan Indonesia. Di sini terdapat 4 poin, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan kesatuan bangsa, dan yang keempat menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Poin yang keempat yaitu D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini juga terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu hakikat sila adalah demokrasi. Yang kedua, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama dan kemusyawaratan dan hasil mufakat bersama. Yang ketiga yaitu mengusahakan keputusan bersama dengan bulat. Lanjut ke poin yang kelima yaitu E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita memiliki 3 poin juga ya teman-teman. Poin pertama yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berlanjutan. Yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan menurut potensi masing-masing. Yang ketiga ialah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dan seterusnya kita masuk ke materi penerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Menurut Orde Lama pada tahun 1945 hingga tahun 1966, pada masa Orde Lama Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terpenjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan terbentuknya Pancasila. 3 periode Orde Lama yaitu periode 1945-1950, periode 1950 hingga 1959, dan periode 1956 dan 1966. Lanjut ke Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru dimulainya dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Upaya pemulihan yang dilakukan Presiden Soekarno pertama yaitu rencana pembangunan 5 tahun, yang kedua adalah pemilu, yang ketiga adalah pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, dan yang keempat adalah
pemaratan pembangunan. Selanjutnya, selama menjalankan pemerintahan beberapa masa yang lalu timbul juga dalam memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 1998. Diantaranya adalah maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak menyatakan pendapatan yang dibatasi. Yang tiga, peran ganda dui fungsi atau ABKI. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Lanjut ke masa reformasi 1998 hingga ke Soekarno. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soekarno ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai awal presiden. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu: 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga adalah reformasi di bidang politik. Yang keempat adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka hukum. Yang kelima yaitu menyelesaikan masa lalu dui fungsi ABKI. Yang keenam adalah reformasi di bidang hukum. Yang ketujuh adalah mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan ketipan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya izin undur pamit diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.